Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan dari mata pelajaran ekonomi. Lembaga pembiayaan itu sendiri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Adapun fungsi dari lembaga pembiayaan yaitu bisa dilihat dari pengertiannya. Fungsi utama dari lembaga pembiayaan adalah menyediakan dana. Selain itu, sebetulnya apa peran lembaga pembiayaan dalam perekonomian? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini beberapa fungsi dan peran dari lembaga pembiayaan. Pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi. Kedua, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pinjaman yang lebih mudah. Ketiga, membantu pengembangan bisnis. Dan keempat, membantu pengembangan infrastruktur mengingat biaya pembangunan yang sangat tinggi. Macam-macam lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009. Lembaga pembiayaan terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama, perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah salah satu macam lembaga pembiayaan didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, lease atau leasing, ajak piutang, pembiayaan konsumen, serta usaha kartu kredit. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah salah satu macam lembaga pembiayaan yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah salah satu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan. Adapun contoh dari lembaga pembiayaan. Yang pertama ada leasing. Leasing memberikan manfaat dan sekaligus solusi keuangan bagi masyarakat umum. Leasing atau sewa guna usaha adalah salah satu jenis lembaga sewa guna yang diberikan dalam bentuk barang modal. Yang kedua, pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ini termasuk ke dalam bentuk usaha kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa bagi konsumen. Sistem pembayarannya dilakukan dengan mengangsur selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, penerbitan kartu kredit. Penerbitan kartu kredit ini tidak hanya mengeluarkan produk pembiayaan saja. Pasalnya, sekarang kartu kredit juga bisa dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan. Jenis kartu yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Yang keempat, anjak piutang. Anjak piutang adalah sebuah kegiatan yang jenis pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian piutang. Jenis piutang ini termasuk ke dalam piutang dalam jangka pendek atas sebuah perusahaan. Salah satu keuntungan menggunakan jenis ini adalah kebebasan untuk menggunakan jaminan ataupun tanpa menggunakan jaminan. Yang kelima, pembiayaan infrastruktur. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur yang ada di Indonesia salah satunya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI yang telah didirikan sejak 26 Februari 2009. Yang terakhir adalah modal ventura. Modal ventura lebih terfokus pada penyertaan modal pada suatu perusahaan dengan menggunakan jangka waktu yang disepakati bersama. Saya akan membacakan tentang karakteristik lembaga pembiayaan, yaitu 1. Tidak boleh menarik dana secara langsung dari masyarakat seperti giro, tabungan, deposito, dan promes. 2. Penerbitan promes hanya diperbolehkan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari bank. 3. Memberi pembiayaan baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi dunia usaha. Perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan. Jika melihat beberapa fungsi dari lembaga pembiayaan, sekilas mungkin mirip dengan lembaga keuangan. Namun, kedua lembaga tersebut tentu memiliki perbedaan. Perbedaan pertama dapat dilihat dari lingkup kegiatan dari lembaga pembiayaan dan keuangan.
kegiatan lembaga pembiayaan sendiri lebih berfokus pada penyediaan dana atau barang modal. Sementara itu, kegiatan lembaga keuangan meliputi pembiayaan dan juga penghimpunan dana. Membahas soal penghimpunan dana, lembaga pembiayaan tidak dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Namun sebaliknya, lembaga keuangan dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk seperti tabungan, giro, ataupun deposito berjangka. Kemudian, perbedaan selanjutnya terletak pada aspek penjaminan yang diberikan. Meski lembaga keuangan dapat memberikan jaminan, tetapi hal ini tidak terlalu ditekankan. Di sisi lain, lembaga keuangan diharuskan untuk memberikan jaminan kepada nasabahnya.